Que onda su pecho arriba, las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, enseñó. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Hidayat Effendi, mahasiswa IAIN Madura dari Prodi Tadris IPS kelas A. Di sini saya akan membuat suatu video podcast di mana video podcast tersebut untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah sejarah dunia yang diampu Bapak dosen Dedi Hayudi. Baik, di sini saya akan mulai saja. Di sini saya akan mulai video podcast dengan Mas Yugeng. Halo, Bapak. Mengenai sejarah dunia. Tentunya sejarah dunia tidak terlepas dengan peradaban dan kekuasaan. Di situ kan yang menjadi suatu perubahan tentang peradaban tersebut bisa mengenai ekonomi, entah pemahaman. Yang saya ingin tanyakan tentang sejarah dunia ini, mengapa bangsa-bangsa Eropa tersebut mengeklaim bahwa dirinya yang lebih hebat dari bangsa-bangsa yang lainnya seperti itu. Bagaimana menurut Mas Yugeng? Menurut saya, Iya. karena sebenarnya mereka memang kita mengenal negara sebelum. Jadi sebelum menurut saya, terserah Mas Fendi nantinya. Jadi sebelum kita mengenal apa itu buku, kita dijajah dulu baru mengenal buku. Jadi kasarannya kan kita mengenal semua teknologi, semua teknik dalam membuat sawah, membuat apa dari mereka dulu. Kalau menurut saya. Jadi sebenarnya mereka tidak hebat kok. Cuma kita yang berpikir mereka hebat. Bisa. Kalau menurut saya. Memang bangsa Indonesia itu bisa dikatakan hebat juga karena pernah saya pelajari bahwasannya dari teknologi ya, bahwasannya perahu nenek moyang kita pernah nyampe ke Madagaskar. Dan mungkin nah, bukan. Itu kenapa diklaim seperti itu? Karena keturunannya juga dari penduduk kita juga seperti itu. Madagaskar. Madagaskar. Jadi menurut saya bangsa kita itu juga mengenal akan teknologi, tapi bangsa Barat mengeklaimnya bahwasannya dia lebih unggul seperti itu. Lebih tinggi mungkin Iya. badannya. Ya mungkin salah satunya itu juga. Bangsa kita, kalau menurut saya ya, lebih fight ketampangan. Karena saya telah berpikir mereka bertahan di musim dingin. Jadi anggaplah gini, orang Indonesia, orang kuno Indonesia sama orang kuno Barat taruh di salju, siapa yang hidup? Ya bangsa Barat. Bangsa Barat, karena mereka sudah belajar. Ya. Tapi kalau dari segi perairan mungkin Mas Edi ngomong tadi kita naik perahu lebih unggul. Ya mungkin mereka bangsa kita lebih unggul. Jadi kita sebenarnya punya keunggulan di satu sisi, di sana punya keunggulan di satu sisi. Oke, baik. Beralih lagi ke sejarah dunia ya, dimana sejarah dunia tersebut ada sebuah peperangan, yaitu
di mana Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan berlanjut ke Perang Dingin, yaitu tentang peperangan pemahaman atau ideologi. Menurut Mas Yugeng nih, menurut saya ya, tapi menurut saya iya. Perang Dingin yang dimulai setelah Perang Dunia Kedua, apakah masih berlanjut perang ideologi tersebut sampai sekarang ini? Iyalah, karena kalau komunis tidak hancur, liberal tidak mungkin berkuasa. Jadi peperangan itu Tetap mengenai isu-isu yang sekarang ini terjadi, misalnya kayak COVID atau apa itu, bagaimana menanggapi akan itu? Kan ini adalah sebuah wabah yang global seperti itu. Apakah ada sangkut pautnya? Sebenarnya Mas Fendi, kita bisa menjawabnya dengan dua versi. Kita mau menggunakan versi apa yang disampaikan oleh media, atau dengan versi bagaimana kita berpikir. Kalau dari media itu dikatakan virus itu terjadi karena kelelawar, terus mereka terbang ke mana-mana, terus dimakan oleh manusia di Wuhan sana, terus sampai ke dunia. Kan seperti itu. Tapi kan kita orang berpikir gak sesederhana itu berpikir begitu. Jadi memang ada kekuatan besar kalau saya berpikir yang melebihi kekuatan negara. Mereka mencoba bermain di antara ya tadi itu perang dingin antara blok barat dan blok timur. Kalau saya berpikir berarti bisa disimpulkan ini adalah sebuah peperangan juga seperti itu. Benar. Tapi tidak melalui secara fisik atau baku tembak atau apa seperti itu. Mahal. Mereka juga berpikir mahal. Jadi untuk menghemat atau apa itu Bisa. Jadi dibuatkan Kenapa seperti itu. Mas Fendi kenapa punya pikiran seperti itu? Ya menurut saya kan yang terjadi wabah ini menyangkut secara global, menyeluruh. Otomatis ini ada sangkut pautnya dengan ya pemegang kekuasaan dunia atau mungkin apa elit-elit global gitu. Jadi Mas Fendi berpikir memang virus ini Ada kaitannya. ada kaitannya dengan orang-orang yang besar-besar. Iya. Tapi itu tidak ada di media. Bagaimana Mas Fendi bisa menemukan pemikiran seperti itu? Ya, saya menemukan pemikiran seperti itu karena ya yang dirasakan saya saat ini mungkin karena kan yang diserang setiap negara itu akan mengalami entah penurunan dari ekonomi, entah, kan itu ada kaitannya Dengan mereka mungkin memberi hutang mungkin, iya bisa jadi, atau mereka pura-pura memberi bantuan yang harus ikut blok mereka. bisa jadi itu kan sebuah apa ya, konspirasi lah, ada yang menguntungkan di balik itu Pasti. Terus berlanjut ke apa lagi? Mengenai sejarah dunia, tentang sejarah dunia ini, kita sebagai bangsa timur, bagaimana kita agar tidak terhanyut ke bangsa barat, mungkin apa ya, untuk mencintai akan budayanya sendiri hingga bisa dikenal, bisa menyaingi lah bangsa-bangsa barat, sehingga di dunia itu kita sebagai bangsa timur juga dikenal, tidak terus-terusan bangsa-bangsa barat yang diunggulkan. Jadi Mas Fendi pengennya gitu. Ya, bagaimana menurut Mas Yugeng? Ya, Saran mungkin sebagai bangsa mungkin timur. menurut Bule kan
semakin kita bahasa Madura kan tak kalah nyaman men. Jadi itu termasuk hal yang Bahasa ibu adalah bahasa yang paling gampang untuk mendoktrin. ya Masuk akal kan menurut sampean ki? masuk. Kan sedikit ki. Jadi Kalau sudah Mon- kita mon- mencintai diri Eki. kita sendiri, jadi mon kul saoning aku dan Thank you. saoning aku mana be Pak Kiai kerja acara mah tak mungkin kui bahasa Indonesia. Aku ngakui bahasa sebenarnya alam kas sedeneka dan masyarakat pakun lebih ngerti. Jadi kula moncepon kula pribadi lebih mungkin lebih semua akhirnya lebih kompak mungkin lebih tade wong kok raja nak ben rakyat mungkin seni menyebut. jadi salah satunya untuk menciptakan bangsa kita untuk dikenal adalah mencintai bangsanya sendiri, baik itu berupa bahasa mungkin ya atau kebudayaan budaya, mungkin. sehingga kita bisa dikenal dengan mencintai dan mengembangkan Pasti budaya-budaya sendiri. pastilah. Ada lagi? Cukup cukup. Oh, sudah cukup, Ya, kurang masih 11 menit coy. sudah cukup itu aja. Terima kasih Mas Yugeng Ya. atas sudah bisa ngobrol-ngobrol bareng. Thank you Mungkin kembali. bisa menambah wawasan bagi Ya. saya. Syukur-syukur bagi yang menyimak mungkin bisa menjadi tambahan ilmu. Semoga bermanfaat dengan adanya konten ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.